Langsung, aduh, bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aku mulai aja konten bahasan singkatnya. Dari Kamera dari Kids episode ke-10. Dan episode 10 ini dimulai dari ini apa? Kayak biasa preview singkat dari episode 9 yang kalau nggak salah dengar ini dinarasikan sama si siapa? Si Sumori ya. Dan yang lucunya dia masih nggak terima dengan dia kan kayak pas di episode kemarin, episode sebelumnya kan dia bilang kalau dia itu kayak nggak suka muka cemberut gitu karena nggak suka sama apa yang ditulis di desain cardnya si Ace kan. pas aku lihat loh, ini kok si Aceng memanggil si Sumori kok kakak gitu, Nesan gitu, kok panggil Nesan nih kenapa? Pas dilihat ternyata rada lucu juga sih jujurnya. Ini bagiannya jujur rada lucu sih, kocak malah. ternyata si Ace nulis di cardnya itu adalah agar seluruh panitia DGP atau panitia Desa Grand Prix itu menjadi anggota keluarganya. What? Kalau dipikir secara singkat ini sumpah kocak sih. Jujur ya di konten reactionku itu sendiri yang notabene kan yang kena copyright gak jelas itu. Aku ngakak loh itu jujur. Aku di bagian itu pas pertama kali pas reaction dimulai, pas reactionnya tuh ngakak aku asli di bagian itu. Guys, ini aku juga bertanya ini kira-kira si S ini nulis apa di desain cardnya tuh. Ternyata gini, tapi sekalipun rada kocak ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi apa yang ditulis sama si S itu masih sebelum ke sana ini selain si Sumori yang jadi kakaknya si S ya yang lucu si Giroli, si pelayan dan juga si game masternya ini ternyata jadi ayahnya S. Ini ada lucu sih. Dan ini ya bisa dibilang kayak selewat kayak info selewat doang sih. Karena kalau kan si Sumori bertanya kan ini kapan kayak gini bakal terus berlanjut. Katanya si S ya kalau selama si S menjadi seorang desasin ya berarti hal ini bakal berlanjut selamanya. Katanya sih selamanya. Ya tergantung ya kalau misalnya si S nang lagi ya udah. Kayaknya bakal tetap gitu terus sih. Kayak kocak sih. Cuma perlu diingat ini ada hal yang harus diperhatikan lagi, yaitu tujuannya si Ace. Si Ace kan pengen nyari informasi tentang ibunya yang hilang kan. Ya kayak Haji sih emang. Tapi kenapa hal ini bisa relate sama keinginan sama desanya dia itu untuk menjadikan seluruh anggota panitia DGP menjadi keluarganya. Ini bisa jadi tujuannya ya kalian bukan adalah agar Ace itu bisa lebih leluasa untuk setidaknya bisa lebih leluasa untuk menggali informasi soal desain Grand Prix ini. Desain Grand Prix itu kayak game itu sebenarnya apa, terus ya game master itu siapa, lalu Jamato sorry aku harus agak jeda tadi karena ada telepon dari ortu. Jadi ya aku skip dulu tadi. Oke, langsung aja udah selesai kok. Ini cuma harus pribadi aja sih. Oke, lanjut tadi. Sampai mana tadi aku? Oh, iya, soal tujuannya si S yang saat desainnya S ya. Ya. Kenapa? Ya, kan aku bilang tadi. Ya dia itu pengen nggak ada informasi soal DGP ini kayak gimana detailnya, mulai dari DGP itu apa, terus juga gimana apa kayak Jamato itu asal usulnya itu kayak gimana ya, pokoknya digali semua agar ya mungkin tujuannya adalah biar si Ace itu dapat petunjuk gimana apa soal keberadaan ibunya yang mungkin yang entah kenapa hilang kayak hilang di telan bumi kan, hilang gak berbekas sudah dibilang. Nah itu yang pengen dicari tahu sama si Ace. Nah di episode 10 ini hal itu dimulai dengan si Ace itu tanya soal kalau nggak salah apa ya waktu itu. Oh ini nih yang dia tanya soal ini apa namanya, soal gimana soal metode
pemilihan para anggota anggota lagi ngeplank aku para peserta DGP ini ya maksudnya kayak ini kriteria yang dibutuhkan kayak gimana, jadi kayak gimana bisa orang-orang yang diikut DGP ini sebelumnya terpilih. Ya sejauh diketahui kan bisa dibilang yang yang sudah terjadi sejauh ini ngeprank aku anjir. Aduh, sorry. Ngeprank aku. Aduh. Nah, kenapa tiba-tiba ngeprank aku gak tahu harus ngomong apa. Ya, pokoknya inilah yang ditanyakan pertama kali sama si S itu ya tentang bagaimana proses pemilihan para panitia itu memilih peserta DGP itu sendiri. Kalau yang sebelumnya kan sepertinya ada kriteria tertentu yang notabene membuat orang-orang ini terpilih jadi peserta DGP. Kayak ya mungkin orang-orang yang secara gak langsung terlibat pada saat serangan Jamato. Jasung entah mereka kayak gak sengaja lihat pertarungan kamera dengan para Jamato, ya berarti ya, atau mungkin juga diserang Jamato terus juga diselamatkan sama para raid. Jadi mungkin itu kriterianya sih. Dan juga orang itu nggak mati. Kalau mereka mati kan ya kalau dunianya bangkit lagi, kalau dunia dibulihkan kembali, mereka bakal hidup lagi. Cuma dengan ingatan tentang kejadian itu yang dihilangkan kan. Tapi ya mereka nggak terpilih jadi peserta. Dan orang-orang yang terpilih ini mungkin saja karena mereka ya mungkin pastinya ya mereka terlibat dengan para Jamato, berarti ya mereka adalah orang-orang yang terjebak di Jamar area. Alias area tempat para Jamato itu beraksi. Dan juga si S itu tanya lagi. Bukan si S, si Sumori melanjutkan kalau perihal kriteria ini kayak gimana itu yang menentukan itu adalah game masternya. Berarti kan si Kirori yang menentukan karena ya dia adalah game masternya itu sendiri. Gitu. Identitasnya si game master kan udah diketahui, yang ternyata adalah Kirori si pelayan ini. Waktu si Ace tanya kriteria apa saja yang dimaksud untuk pada pemilihan para peserta DGP, Kirori ngomong nggak tahu. Oh ya bukan nggak tahu. Aku yakin dia bukan ngomong nggak tahu sih. Mungkin lebih ke merahasiakan lah. Mungkin ada sesuatu yang masih disembunyikan. Nah ini menarik ini. Bakal ada hal apa lagi yang mungkin bakal dikuak nantinya. Dan kemudian Shin berlanjut ke ini ya. Ke perekrutannya si Sumori pada para peserta DGP. Entah itu peserta baru ataupun peserta-peserta lama yang diikutsertakan lagi. Dan kali ini yang di-highlight yang disorot adalah si Azuma. Dan lucu sih, pas datang itu si Azuma nyadar kalau si Ace itu adalah star of the stars. Cuma dia ya nggak ingat kalau dia itu pernah biasanya kayak punya rivalitas dengan si Ace. Ya wajar karena ya DGP-nya udah beres, ingatannya dia kan setelah DGP hilang. Kecuali pas si Sumori datang terus ngasih di share driver dan juga bawa ID core ke Azuma, pas dia megang ID core-nya langsung ingatannya balik lagi. Dan lucunya sih waktu bagian si Azuma perlahan mulai ingat soal pertemuannya dia dengan si dengan siapa ingatannya di DGP sebelumnya. Si Ajeng cepat-cepatnya ngasih tanda tangan di bajunya Azuma. Ya ini cuma pada lucu-lucunya aja. Pokoknya intinya si Azuma akhirnya ikut DGP lagi. Dan singkat cerita, oh ya, dan pada saat si Sumori dan juga Ace jalan lagi, mereka sempat ngelihat di kejauhan ada si Neon yang kayaknya sih habis belanja dan juga ditemani ke ini sama dua pengawal lucunya, pengawal koplaknya itu. Dan awal-awalnya sih mungkin kayak kelihatan paling si Neon nggak ikut DGP sih, tapi ya kalau berkaca dari preview di episode kemarin ya masa iya sih gak ikut, nanti aja benar-benar perform baru. Terus Shin berpindah ke Keiwa.
Kewa muncul lagi akhirnya, dan jadi masa surprising ini dia jadi karakter yang benar-benar berbeda loh. Kalau sebelumnya kan dia kayak karakter yang punya jiwa keadilan tinggi, jika suka menolong orang, dan bahkan bisa dibilang keberuntungannya benar-benar besar banget. Ini di sini jadi kayak berbeda lah. Dia kayak terlalu mengandalkan sesuatu pada prosesnya mengandalkan sesuatu yang nggak pasti. Kayak ini dia kayak gosok lotre, dimana dia sama lotrenya zong semua. Ini bertolak belakang sih, padahal dia pas di DGP dia setiap kali fase permainan hampir setiap fase permainan dia selalu dapat boost rise buckle yang notabene adalah item langka. Itu sih Kewa dapat terus-terusan loh. Ini kok tumben dia enggak, ini kok lucknya kok tiba-tiba hancur gitu. Terus juga ada ini hal kecil aja sih, tapi perihal makanan favoritnya Kewa juga kan ini aku curiga sih, apa jangan-jangan semua peserta DGP yang tereliminasi tereliminasi di tengah DGP berlangsung itu bakal kayak ada sedikit hal dari mereka yang berubah setelah mereka kembali ke kehidupan normal ya. Mungkin aja gitu sih, nggak sih? Berarti aku penasaran nih, si Dapan sama Mary gimana? Seperti yang di sebelumnya, Dapan kan kayak seorang remaja yang bisa dibilang kayak membenci manusia karena kemalangan yang dia dapatkan. Terus dikasih Mary, dia bisa bilang seorang bandar kasino ilegal yang juga sudah dinyatakan buron. Jadi mereka gimana ini? Apa ada sesuatu yang berubah dari mereka atau gimana? Ya ini ya cuma penasaran singkat aja sih sebenarnya. Dan singkat cerita, akhirnya seluruh peserta DGP edisi baru ini dikumpulkan, dan ya seperti biasa si Sumori ngasih guide soal DGP itu kayak gimana dan mereka itu harus gimana. Dan pas bagian nulis keinginannya mereka di dalam desire card, si Azuma menulis hal ini. Si Azuma tetap nulis keinginannya yang sama, yaitu agar dapat kekuatan untuk menghancurkan semua Kamen Rider. Tetap sih. Dan tiba-tiba pas di tengah dialognya si Azuma sama ada satu orang yang tiba-tiba kayak bikin heboh dan dia dengan gaya roknya yang narsis, dan tiba-tiba langsung nembak Sumori ya. Ini orang maksudnya apa gitu. Tapi ya sebenarnya ini jujurnya tak kocak sih kalau lihatnya. Tapi ini dia bukan sembarang orang loh. Masalahnya dia ini adalah usernya si Kamen Rider Punched. Sama namanya aku lupa. Aku lupa namanya siapa sih. Ya pokoknya dia adalah user dari si Kamen Rider Punched lah. Dan langsung lanjut ke berikutnya, yaitu permainan pertama dari DGP edisi terbaru ini dimulai. Dan permainannya adalah permainan melindungi bendera ya. Dan ini formatnya sama kayak permainan terbakar di DGP sebelumnya sih. Jadi yaitu format tim. Tapi timnya nggak harus 2 orang ya. Timnya bisa berapapun. Soalnya untuk si Azuma dia kan tim 3 orang sama si 2 peserta baru ini. Si kakek sama si perempuan yang wujud terbarunya udah dikonfirmasi itu loh. Kalau si kakek itu namanya Kamen Rider Keiro ya salah. Yang ripennya Ginpen itu. Kalau si cewek itu siapa sih? Ini yang ridernya itu wujud ridernya si ripennya Kamen Rider Mary itu loh. Aduh lupa aku nama ridernya apa. Aku cuma ingat si kakek si Kamen Rider Keiro kalau salah namanya. Kalau nggak salah lah ya, ini entah ketuker. Kalau saya ketuker mohon maaf ya. Ya pokoknya sih pertamanya ini simpel sih. Mereka ditugaskan untuk melindungi bendera di area mereka masing-masing dari serangan para Yamato. Jadi kalau benderanya mereka berhasil direbut para Yamato, ya mereka bakal tereliminasi. Ya sederhananya kayak gitu sih permainan. Dan Yamatonya ini dan juga untuk memudahkan para peserta,
untuk memudahkan permainannya bagi para peserta ya, di area mereka masing-masing itu mereka langsung dapat loot item, dapat drop item sendiri-sendiri. Ya drop itemnya yang jelas ada sebuah race buckle, dan race buckle-nya ini ternyata random ya, diberikan kan secara random, di mana si Azuma dia dapat ninja race buckle, terus dikasih kakek dapat si zombie race buckle, dan juga si ceweknya ini dapat propeller race buckle. Dan ada lucu sih pas bagiannya si Azuma, pas dia tahu kalau si kakek dapat zombie race buckle, dia langsung minta barter, minta tukeran race buckle. Katanya sih si Azuma ngomong kalau itu race buckle berbahaya, itu kayak cuma nipu doang itu. Ya ini cuma sedikit nipu doang ini. biar si Azuma bisa pakai race buckle-nya bener-bener cocok sama dia, kan zombie sama Bapak Edikor kan bisa dibilang kayak best match kan, bisa dibilang. Ya itu cuma akal-akalannya Azuma doang sih kayaknya. Oh ya, dan juga soal drop item ini si Ace dapat boost ya. Si Ace dapat boost race buckle, dan juga si siapa namanya si Pangcek dapat monster race buckle ya. Gimana ya? Kayak dapatnya ya udah gitu aja, cuma loot item biasa. Ya agak sedikit kecewa juga sih ternyata cara dapatnya ternyata sesederhana itu setelah teori dari panjang lebar. Tapi ya mau gimana lagi, ya memang konsepnya DGP udah kayak gitu. Dan juga oh ya, dan ada beberapa peserta lain juga kayak dapat sorotan ya, mereka dapat race buckle apa aja. Cuma kayaknya nggak terlalu kelihatan banget sih. Ya mereka belum mulai benderanya udah keburu direbut ya, dan mereka tereliminasi. Kalau aku nggak salah lihat ada dua peserta nih, kalau nggak salah ada kayak seorang anak muda gitu sama seorang bapak-bapak yang kalau nggak salah mereka dapat, kalau nggak salah ini nanti aku tapi kasih screenshotnya lah kalau misalnya nemu. Mereka dapat, kalau dari warna sih kayaknya dapat hammer sama shield ya. Ini warnanya biru sih, bukan shield. Kalau ingatku kayaknya water deh, warnanya agak biru terang kayaknya. Iya kayaknya hammer sama water, hammer race buckle sama water race buckle. Cuma ya mereka nggak sempat pakai karena ya udah tereliminasi duluan. Dan aku ingat ada satu peserta yang dia dapat hero race buckle langsung tereliminasi. Ya ampun, ini kutukan hero race buckle. Yang pakai hero race buckle pasti langsung tersingkir dari DGP. Ya ampun, kasihan amat. Dan ya tiba-tiba baru mereka dapat race buckle langsung Yamatonya nyerang, dan akhirnya muncul ini Kamen Rider Pancek monster form. Dan surprisingly cukup unik juga ya Pak. Kayak pada ya gimana ya, ini kan memang race buckle yang kompatibel sama si Kamen Rider Pancek. Jadi ya lucu aja dilihatnya. Dan yang lucunya tuh si Ace pas lihat si Pancek berubah itu dia kaget tuh. Ternyata kamu Pancek, dia kaget gitu. Ya gimana ya, kan dia nggak tahu soalnya. Selama ini kan si Pancek kan kayak identitasnya ditutup-tutupi banget. Wong si Ridernya aja gak ngomong sama sekali. Jadi kayak dia tiba diperkenalkan sebagai orang dalamnya DGP. Udah baru ini kan orangnya diketahui. Jadi rada lucu juga sih pas si S kaget itu. Tapi sebenarnya kayak pertarungnya unik sih. Ini kayak ala lebih pakai bandingan ya si Pancek itu. Lucu juga sih kayak bertarungnya. Dan pas bagiannya si timnya Azuma ya, si Azumanya nih kasihan sih, dia doang yang gelut, sementara dua anggota lainnya kayak diem aja gak apa-ngapain dan kayak takut kayak takut gitu. Ya ampun, kasihan amat. Mereka kayak udah berubah jadi rider tapi mereka gak mau nyerang, malah sembunyi dia. Mereka malah sembunyi gak mau nyerang, kayak ya takut gitu sih.
Dan oh iya, pas si game masternya ngamati, ternyata banyak peserta yang gugur secara ya gugur, yang banyak yang gugur padahal baru game pertama. Kalau katanya si game masternya sih, ini faktor penyebab utamanya adalah para Jamato dikatakan jadi lebih kuat dari sebelumnya, karena gitu sih. Jadi kayak tiap DGP itu kayak sebenarnya para Jamato punya satu cara untuk bisa berevolusi lebih kuat lagi. Makanya si Azuma aja bahkan pas menghadapi Jamato Kroco aja kewalahan loh. Dan ini mungkin langsung loncat aja ya ke pas bagian mereka udah sampai di rest area ya, buat istirahat aja sih setelah game pertama selesai. Dan ada sedikit perbincangan singkat antara si kakek sama si cewek itu, dimana si kakek ternyata nulis di DGP dia pengen awet muda. Receh sih, tapi yang lebih receh lagi ini si cewek ini, dia pengen berat badannya turun dan bisa menikah dengan laki-laki idamannya. Ya ampun, dua orang ini impiannya receh semua loh, benar-benar receh semua impiannya anjir. Ya gimana ya, bagi masing-masing punya keinginan sendiri, ya wajar aja sih kayak agak receh. Dan langsung loncat ke bagiannya Neon ya, dimana Neon kan sedang ada ya acara makan malam sama ibunya, dimana mereka ternyata membicarakan soal pertunangan. Nah si Neon sendiri itu kayak ditunangkan, dijodohkan sama seseorang. Dan yang agak aneh adalah si Neon nurut aja loh. Kalau sebelumnya kan kalau misalnya dia kayak, kalau ibunya memaksakan kehendak pada dia kan si Neon selalu melawan kan. Ini kok nurut aja, ini kenapa tuh. Terus tiba-tiba ada orang yang datang untuk menanyakan, kan si Neon kan ya mau terima aja kan. Terus tiba-tiba ada orang yang datang terus nanya balik, yakin kamu mau nerima Neon? Nah pas dia ternyata itu adalah ayahnya Neon. Siapa namanya aku lupa, si ayahnya itu. Aduh aku lupa nama ayahnya siapa, tapi aku ingat ini sih. Yang aku ingat adalah wajah dari pemerannya. Ini info yang ya ini intermezzo doang sih. Ternyata pemeran dari ayahnya Neon itu adalah pemeran yang sama dengan yang jadi Time Fire di Mirasenda Time Ranger. Unik loh. Ini kasihkan nama tapi wajah-wajah anti-hero-nya masih tetap awet loh. Padahal Time Ranger ini udah tahun 2000 loh. Dan sekarang 2022, 22 tahun, muka-muka anti-hero-nya masih awet. Buset. Kecuali ini sih, jenggot tipisnya dia doang sih yang udah mulai kelihatan. Tapi muka-muka anti-hero-nya tetap ada loh. Lucu sih. Terus setelah ayahnya datang, tiba-tiba ada Sumori yang datang bawa 2 kotak. Satu kotak warna magenta, bisa magenta, sama warna kuning. Kalau warna ini, kalau dari yang ada sejauh ini kan biasanya kotak yang warna magenta itu isinya adalah rice buckle, sementara kotak yang warna kuning itu lebih ke beltnya kan. Ini berarti ya secara langsung si Neon dapat dua kotak sekali, dapat 2 item sekaligus. Oh ya, pas sebagai game master tadi dia juga sempat kayak kelihatan ceritanya pun seseorang, dan juga ngomong kalau mau perihal penambahan anggota peserta. Ini penambahan pesertanya apa jangan-jangan si Neon ya? Kayaknya sih kalau aku pas lihat backtraction itu aku pikir gitu sih, apa jangan-jangan Neon. Dan ternyata ya pas perjalanan cerita itu memang benar-benar Neon. Ya tapi aku gak langsung mau bahas dulu, aku mau bahas ke gelombang kedua dari permainan mempertahankan bendera, di mana ya si sama si Pangcek tetap sama ya, battle mereka dengan cara mereka masing-masing. Dan juga ini yang kasihan sih, timnya si Azuma terus lah yang notabene kayak apa namanya, kayak berjuang sendiri, sementara yang si kakek-kakek sama si mbaknya itu masih sembunyi nggak mau berkelahi karena mereka takut katanya. Nah si mbaknya ini yang dia kayak merasa dia udah gak mau terlibat lagi, tiba-tiba dia kabur. Dia pakai senjata paling itu buat kabur. Tapi pas dia kabur, tiba-tiba dia
ditembak di Basoka sama Yamato. Di Basoka sama Yamato dan ya berakhir dia jatuh, kemudian dia digebukin sama para Yamato dan tiba-tiba Edikornya retak dan dia game over. Aku pikir what the heck, really? Peserta yang baru diperkenalkan belum satu episode, belum ada setengah episode, udah dibuat mati, really? Ini gila sih. Ini ya mirip-mirip sama Ginpen dan juga Shiro kemarin sih yang Ginpen sama Shiro ya, bener. Ginpen sama Shiro yang notabene baru muncul sebentar langsung dibuat mati, what the heck. Hal yang sama terulang lagi di DGP edisi terbaru ini. Dan ini pasti si kakek mau diserang sama Yamato. Sini Yamato kan udah selesai ngalahkan si cewek tadi. Dia mau nyerang si kakek kan. Tiba-tiba ada yang nolong dia. Yang nolong dia itu ternyata adalah si Nago. Kayak Neon alias Kamen Rider Nago yang ternyata dia comeback lagi. Tapi loncat dulu sedikit ke bagiannya si Ace sama Bang Jack. Dimana si Bang Jack tiba-tiba kayak pura-pura sakit perut terus ya kayak meninggalkan si Ace. Nah, ya pura-puranya itu karena maksudnya biar si Ace tereliminasi. Tapi si Ace kayak dia lupa kalau si Ace itu kayak terlalu overpower di sini. Entah kenapa ya. Makanya Res bakal yang notabene satuan gini saja si Ace itu bisa dibilang terlalu overpower loh. Begitu dia langsung nge-revolve on bakalnya dia. Ya udah dia kayak para Yamato sampai Yamatonya aja kepukul balik. Ini kayak wandir. Satu res bakal gini aja dia udah sendewo itu, gila sih. Ini MC terlalu edan. Dan oh ya, balik lagi ke si Neon yang muncul lagi. Kemudian dia begitu muncul langsung berubah jadi Kamen Rider Nago Beat Form. Berarti kotak kedua yang isinya Race Buckle itu ternyata berisi Beat Race Buckle. Dan gimmicknya menurutku unik sih. Kayak gabungan antara touch piano, touch keyboard sama piringan DJ. Unik sih. Dan itu ada gimmicknya semua loh. Dan aku lihat sekilas kalau si Neon itu sempat nekan bagian touch-nya itu, dan kalau di episode ini touch-nya bunyi sih. Ini aku juga penasaran, ini versi DX-nya ini bakal bunyi juga atau enggak. Ada cuma itu sekedar gimmick aja, kayak ya gimmick biasanya. Jadi kalau pas si Nago mau berubah jadi beat form kan touch-nya ditekan terus bagian DJ-nya itu diputar, udah dia langsung aktif, suaranya langsung aktif. Dan dia langsung pakai senjatanya sendiri yaitu beat axe ya namanya, yaitu kayak senjata yang gabungan antara gitar dan juga kapak. Ini aku pas pertama kali lihat review DX-nya di channel orang Jepang ya, di channel Keto Ezo. Ini aku lucu sih mikirnya, ini sekilas kayak ini aku ingatkan aku sama gitar Random Star punyanya si Toyama Kasumi dari anime Bang Dream. Mirip anjir, karena ya gak mirip banget sih, cuma karena kayak tiba-tiba keinget karena sana aja, karena memang warnanya benar-benar panjang banget sih. Tiba-tiba keinget sama Popping Party anjir. Ya gimana ini pemain anime favoritku. Udah malah curhat lagi aku. Dan ya singkat cerita Kamen Rider Nago Beat Form pun memulai debutnya, dan wah surprisingly imba loh ini. Kekuatannya lumayan imba nih si Race Buckle-nya, karena dia bisa si beat action-nya kayak bisa mengeluarkan kayak suara bisa membuat para Yamato di sekitar itu tiba-tiba joget loh. Tiba-tiba joget dan udah lucu sih. Dan kayak ini kayak sebagai kayak ada unsur supportingnya juga ya, dimana suara dari beat action itu juga, suara dari speaker yang ada di bawahnya itu juga bisa membuat pemain di sekitarnya itu kayak ya bisa dibilang kekuatannya meningkat sedikit lah, jadi kayak nge-support orang di sekitar juga ini.
Dimana si kakak yang kayak awalnya lemes banget tiba-tiba dia jadi berenergi terus nyerang-nyerang para Jamato, dan surprise ini para Jamatonya terpukul balik. Ini kakek-kakek legend, ini kakek-kakek legend. Nih kakek-kakek imbas ini. Lucu sih menurutku di bagian ini. Dan ya singkat cerita dari si Nago finishing dan langsung kalah Jamatonya, dan ya udah. Akhirnya para tiga karakter dari game sebelumnya ketemu lagi, si Ace, Azuma, dan juga si Neon. Dan juga si Neon kemudian ditanya sama si Ace kenapa kok dia akhirnya ikut lagi, karena ya dia masih tetap ingin mewujudkan keinginannya dulu, yaitu yang menginginkan cinta sejati itu tetap sama keinginannya. Dan di sini si Ace tiba-tiba kayak tanya, tiba-tiba ngomong kalau pas si Neon nanya tujuannya Ace itu, si Ace tak jawab kalau dia itu, kalau misalnya kamu itu ini jawabnya ke si Neon ya, kalau misalnya kamu ingin menjauh dari keluargamu, aku menginginkan sebaliknya. Ya ini berhubungan dengan pencaranya Ace terhadap ibunya sih, dan ceritanya langsung bersambung. Ya udah mungkin gitu aja ya. Ini jujur suaraku udah mau habis ini. Oh iya, dan juga perihal si Pangjack ini tambahan aja ya, tambahan perihal si Pangjack yang ternyata kemudian dia didatangi sama si Game Master, dan ternyata memang kenapa si Pangjack tuh pengen menyingkirkan si Ace itu karena memang si Game Master sendiri yang minta, yang nyuruh, yang ngasih perintah gitu udah bilang. Nah, entah ya, mungkin apa karena si Ace kayak makin lama makin mendekat ke rahasia yang disembunyikan sama pihak DGP, mungkin aja. Ya mungkin hal ini bakal diungkap seiring berjalannya cerita sih. Dan untuk episode minggu depan bakal ada beberapa debut ya, yaitu soal ini Jamato Rider, yaitu para Jamato tapi pakai diesel driver. Itu juga mereka bakal muncul di episode minggu depan, dan juga Kamen Rider. Kalau nggak salah Kamen Rider ini apa? Kamen Rider Kids Beat Form juga bakal Beat Boost Form ya, itu juga bakal debut di episode minggu depan. Dan ada satu debut yang cukup dinanti sih menurutku, yaitu debut dari Kamen Rider Kids Fever Boost Form, yang berarti minggu depan bakal ada race buckle baru, yaitu Fever Slot race buckle, yang race buckle warna emas yang banyak dibilang kayak Muteki race buckle itu. Ini bakal race buckle bakal kayak gimana? Aku juga penasaran sama gimmicknya sih, dan kalau dia dari episodenya mungkin memang sudah waktunya sih, karena sepertinya sih ini bakal jadi item power up juga ya hitungannya ya bagi Kids juga, karena ya Kids bisa pakai race buckle manapun yang muncul dari hasil gacanya dia menggunakan Fever Slot itu sendiri. Oke. Udah azan asar. Mungkin gitu aja lah. Aku juga